jamaah majelis salim itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya yang jelas masih tentang maksiat badan. Artinya dosa yang disebabkan karena badan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan waqat unafil haji dan menggagalkan haji sunnah atau sunnah haji wal umrati dan umroh. Jadi mutusin atau ngagagalin haji sunnah, begitu juga umroh ya, sama itu dosa ya, dan itu termasuk maksiat badan. Nah, perlu diketahui bahwa haji maupun umroh itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu yang pertama, jadi dia belum pernah haji ya, kemudian haji. Nah, itu haji pertama lah, itu hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam ya. Bahkan kalau haji mah udah pasti umroh. Adapun kalau kesananya nih udah 2 apalagi 3 kali ya, itu hukumnya sunnah. Nah, itu maksudnya tuh, walaupun hajinya yang udah kedua kali ataupun ketiga kali yang mana hukumnya sunnah, kalau memang dia udah lagi ngerjain, nggak boleh mutusin, nggak boleh ngegagalin. Ya khususnya tentunya ketika udah niat ya, yang dimikot dengan berpakaian ihram itu tuh, itu hati-hati. Nah, begitu juga umroh. Umroh yang wajib itu ya tentunya yang memang belum pernah haji ya, yang belum pernah umroh. Apalagi memang masuk rangkaian haji tadi. Kan tadi sekali lagi setiap haji ada umrohnya. Ada juga umroh yang sunnah. Umroh sunnah itu biasanya dia mah nggak pakai sama ya, yang udah kedua kali, udah ketiga kali gitu. Nah, itu juga sama sekali lagi sebagaimana haji tadi ada sunnahnya ya. Nah, itulah yang dimaksudkan tuh, walaupun umrohnya umroh sunnah udah kedua ketiga kali kan ketika berangkat haji nih ya. Kadang-kadang nih dia udah umroh nih. Itu nanti umroh lagi, hayu aja. Ada yang kadang-kadang 7 kali, ada yang 12 kali, ya selama di sono gitu, selama nungguin musim kajian gitu ya. Nah, itu kalau sekali lagi kalau memang dia udah masuk, udah ngerjain perbuatan ataupun manasik umroh, walaupun itu umrohnya sunnah, apalagi tadi haji mah ya, itu hukumnya haram, dosa, nggak boleh sembarangan tuh. Kalau haji dan umroh makan kemarin kalau sholat mah nggak apa-apa ya, sholat, puasa, kalau memang itu sunnah mah nggak apa-apa. Lagi puasa sunnah nih, bomnya nggak seret, dibatalin, nggak apa-apa. Begitu juga puasa sunnah. Wah, kayaknya nih nggak kuat nih, bukan nggak kuat ya, pokoknya mak kayaknya berubah begini pikiran nih, dibatalin nggak apa-apa. Tapi kalau wajib mah tetap nggak boleh kemarin ya, walaupun sholat dan puasa kecuali karena ujur. Ya seperti lagi sholat nih, sholat wajib padahal mah. Ada anak kecil yang jatuh umpamanya, yang tentunya perlu pertolongan. Nah, itu dibatalin, nggak apa-apa.
Ataupun puasa. Dia nih lagi puasa. Nah ini karena saking laparnya udah nggak kuat begitu ya. Nah itu mah kalau memang diperkirakan udah nggak kuat, walaupun wajib boleh dibatalin. Jadi kesimpulan gitu aja. Kalau sholat, puasa wajib nggak boleh dibatalin. Kalau sunnah baik itu sholat maupun puasa boleh dibatalin. Tapi haji dan umroh walaupun sunnah, artinya haji dan umroh udah ketiga kalinya atau seterusnya ya, itu nggak boleh sembarangan dibatalin atau digagalin gitu ya. Makanya harus betul-betul disiapkan ilmunya sehingga nanti dia yakin tuh. Jadi tuh. Kemudian wa muhaqqatul mu'mini, dan dia itu ya niru-niru orang yang beriman, istizaan tentunya karena menghina atau ngejek bihi kepada orang yang beriman tersebut. Enggak boleh lah itu. Termasuk maksiat badan, pasti haram hukumnya ya. Nyeritain ataupun nyontoh-nyontoh niru perbuatan orang lain lah, khususnya yang beriman. Ya seperti gimana nih ya? Pokoknya nih ada orang jalannya pincang, dicontoh sama dia. Nah ya kayak gitu ya. Ataupun ya ada orang ngomong sama dia ditiruin gitu ya. Nah itu dasarnya haram hukumnya. Ya kecuali kalau memang ada tujuan. Seperti ada orang nanya, "Kok kenal nggak sama yang namanya Jenab?" Di sini ada nama Jenab nggak? Nggak lihat. Ya kalau ada minjem aja dulu. Jenab mana ya? Itu yang orangnya jalannya gini nih. Bari pincang-pincang itu. Ataupun yang ngomongnya, dia mah kalau ngomong nggak bisa tegas gitu ya. Ataupun gaya-gayanya begini-begitu gitu ya. Ya tujuannya mah supaya jelas. Itu kalau gitu nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau memang nggak ada tujuan ke situ, dia ikutin gaya-gaya orang lain yang beriman ya. Ya tentunya tujuannya buat nginain gitu, buat ngejek. Nah itu haram, termasuk perbuatan maksiat badan. Hati-hati. Nah kemudian watanajjusu, dan mencari-cari ala auratin nasi, atas keburukan manusia. Tuh. Haram lagi, termasuk maksiat badan yang namanya mencari-cari kesalahan manusia. Di sini ya bukan orang beriman lagi nih. Tapi manusia. Berarti walaupun dia orang kafir, itu kalau memang dicari-cari kesalahannya nggak boleh, apalagi orang beriman. Baik itu ya. Ini kadang-kadang kan karena sentimen, karena memang pengen ngejatuhin gitu ya. Ya seperti orang yang perebut kekuasaan, pejabat begitu. Yang ini ngejelek-jelekin ono, dibuka nih apa namanya? Apa masa-masa lalunya gitu ya. Kejelekannya ya. Itu nggak boleh, haram gitu. Pokoknya mah hidup paling enak kalau nggak mau tahu dan nggak pengen tahu urusan orang. Paling kepo, paling resah, gelisah kalau orang itu mau tahu, pengen tahu, berusaha pengen tahu tentang orang lain, apalagi kesalahannya ya. Udah, gak usah. Kalau memang nggak jelas jangan pengen ini sebenarnya bagaimana ya. Jangan penasaran ya. Apalagi tujuan kesonanya buat ngejatoin. Ini kan kadang-kadang
Kadang-kadang kan ada ya, begitu ngedengar berita, oh si anu umpamanya zina ya, mestinya tuh udah hindarin, tutup aja telinga, jangan nanya ke sono, benar itu sih itu begitu. Nanya lagi yang lain, benar nggak itu? Jangan ya, hati-hati tuh. Ini ada cerita ya, orang yang dia biasa ajan, yang karena Allah benar-benar tiap waktu, dan itu bukannya seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, tapi sampai puluhan tahun. Yang satunya mah 40 tahun, yang satunya mah 30 tahun ya. Yang namanya itu kajian luar biasa benar. Sekali lagi dia benar-benar karena Allah. Tapi ternyata begitu matinya, naudzubillah, masuk Nasrani, keluar dari Islam, ataupun su'ul khotimah. Barang dicek-cek, kenapa nih bisa begitu? Rupanya dia walaupun tukang ajan ya, ajannya karena Allah tiap waktu, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan tahun lagi, tapi puluhan tahun ya. Itu orangnya suka kepo. Kalau sekarang bahasanya kepo ya. Apa tuh kepo? Hah? Iya, itu kayak ya. Pengen tahu aja gitu. Iya, lebih ini sekarang mah kepo dah ya. Ya pokoknya kesimpulan jangan kepo gitu. Ini mau tahu aja urusan orang itu. Udah sih. Ya kadang-kadang kan urusan sendiri juga belum tentu ya. Ya kayak sekarang kan nih viral nih ya. Iya, yang masalah nasab itu ya. Masya Allah itu. Ya masalah nasab abaib segala apa itu. Kepo amat sih, itu udah aja mau bagaimana. Iya, segala apa gitu ya. Atau dia tuh mah kalau seandainya benar ya, alhamdulillah, seandainya enggak, itu urusan dia tuh mah. Yang mau tahu aja. Yang bahayanya gini, iya bahkan ujung-ujungnya dia ya. Yang bahaya gini nih. Iya. Jadi kita udah terlanjur nih, sebenarnya jangankan orang itu bagus ya, orang jelek juga kan kudu dicintain, jangan dibenci, benar nggak? Nah ini mah kita belum tahu nih orang itu apa bagus apa jelek, langsung aja dibenci aja, bukan dicintai. Ternyata orang itu bagus. Nah itu hati-hati. Makanya kesimpulannya mah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu. Karena kalau salah mencintai nih, ya kirain mah nih orang bagus dicintain gitu ya. Ternyata orang jelek, bagus nggak? Bagus tetap gitu. Tapi kalau salah ngebenci, karena nih orang ini dianggapnya sama dia jelek, ternyata orangnya bagus. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Makanya udahlah tadi kesimpulannya, jangan kepo, udah urusin aja diri sendiri. Itu ya, enak gitu. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu mau tahu sendiri, asal ngumpul aja udah ada bisik-bisik apa. Apalagi makin banyak penyeseru itu ya. Ya, nggak belanja di warung, nggak di pasar. Bahkan lagi nyuci juga, zaman dulu makan anak-anak suka lagi nandur juga ngoyos ya. Udah aja tuh ya, ada aja ceritanya. Jangan ya, baik. Nah ini supaya lebih hati-hati ya, waspada. Simak surat Al-Hujurat ya. Sebenarnya ini pernah juga disampaikan ya, tapi takut kelupaan. Jadi surat Al-Hujurat ayat 12. Ini warning ataupun peringatan tentang kepo ya.
Tulis surat Al-Hujurat. Ya, pokoknya mencariin aja nanti itu Al-Hujurat surat keberapa ya. Pokoknya surat Al-Hujurat aja, ayat 12. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayakulah ma fi maitam fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu ya. Terus sekali lagi surat Al-Hujurat ayat 12. Terjemahannya gimana? Nih, perhatikan, simak. Wahai orang-orang yang beriman, mau laki-laki, perempuan ya, jauhilah banyak prasangka tuh, baik. Kalau baik membagus nggak apa-apa. Jadi selalu husnuzon gitu. Mau husnul khotimah lagi aja tuh ya. Husnuzon. Ya, masalah baik sangka. Kalau husnul khotimah mah baik bagus terakhir ya. Jadi matinya bagus. Suul khotimah berarti jelek terakhirnya, mati jelek. Nah, kalau husnuzon mah baik persangkaan. Sama sujon juga. Kan sering suka ngomong gitu ya. Woi, jangan sujon lu, jangan sembarangan gitu kan gitu ya. Nah, jadi hati-hati nih dengan prasangka. Pokoknya mah kita jangankan istilahnya kita belum tahu tuh orang jelek baiknya. Ya. Udah tahu juga pokoknya tetap kita harus selalu baik sangka. Itu. Sebab kalau kita baik sangka nantinya enggak terlalu kepo tadi tuh. Kalau gara-gara buruk sangka biasanya kepo ya. Si Anu begitu, bener enggak? Wah, kepo dah, nyari info. Bener enggak ya? Itu kan ya. Tadi gua dengar dibolehin. Nah, makanya setelah peringatan tersebut ya, tadi Allah lanjutkan, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Tuh, emang udah sepaket. Kalau dari awalnya dia udah buruk sangka ke orang lain ya, pasti kesononya kepo. Pengen tahu aja gitu ya. Nah, itu gue. Nah, kemudian nih, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing atau ngomong kejelekan ya orang lain. Ya. Orang kalau udah kepo, biasanya tadi udah tahu ya, diomongin, bener nggak? Wah iya, si Anu. Tadinya merasa jangan ngomong siapa-siapa, ini mah kita aja. Ya. Dia ngomongnya lain, sama lagi. Ini mah kita aja. Atau kalau udah kesoni 2-3 orang atau itu mah bahasanya rahasia, begitu ya. Coba deh. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang suka ngomongin orang lain, kejelekan orang lain ya, ngomongin kejelekan orang lain, bebaik. Kita juga nanti diomongin. Pasti ya. Misalnya ada orang datang ke kita. Dia cerita gini gitu. Bukan kebagusan, kalau kebagusan udah bagus. Kejelekannya. Nah, sekarang dia nyeritain kejelekan orang lain depan kita. Suatu saat pasti kejelekan kita. Makanya begitu ya. Kalau orang-orang kayak begitu tangetin tuh. Tangetin ya. Ini kadang-kadang malah didukung. Iya emang. Atau bikin seru. Ya ngejelekinnya. Bahkan kodenya nih kalau ada orang umpamanya yang ngejelekin orang lain nih ceritain, udah hindarin.
hindarin. Bagaimana caranya? Ntar dia kesinggung. Ya udah, alasan apa gitu. Jangan malah ditemenin. Apalagi umpamanya malah dibumbuin gitu ya. Baik, jangan ya. Ini yang mantap kehancuran suatu rumah tangga kampung ya. Itu karena dari itu tuh berawalnya tuh. Ada semacam provokator kayak gitu tuh. Sono ngomongin, wow pokoknya mah ayo aja. Baik. Tuh jadi berawal dari buruk sangka, kemudian kepo ya. Akhirnya ngomongin orang. Kejelekan ya. Kalau kebagusan bagus. Nah, setelah dia ngomongin kejelekan orang, Bapak nih. Dalam ayat itu tuh ya. Ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhi maitan pakaritumu. Nih kalau jujur nih. Kalau ditanya kira-kira ada enggak usah ditanya ke orang lain, ke diri kita ya. Mau makan bangke saudaranya. Maksudnya orang juga. Ya kecuali Sumantok. Jadi enggak ada ya. Jangankan namanya manusia mah bangkainya bau jasa kan ya, buru-buru ngemakan. Ya, emang yang namanya bangkai mah nggak boleh dimakan. Ya kecuali bangkai ikan sama bangkai udang. Walaupun udang, balang. Walaupun bangkai manusia itu suci, tapi bukan untuk dimakan. Itu mah hanya kalau bersentuhan dan najis. Sedangkan kalau dimakan mah tetap ya. Itu kalau ikan, balang, mati juga, nggak apa-apa itu bangkai juga ya. Bangkai itu yang nggak dipotong lagi, nggak apa-apa. Pasti kan nggak ada yang mau ya. Makanya di ayat ini ditegaskan, pasti kalian jijik, nggak bakal mau lah intinya mah ya. Tuh makanya dengan kesimpulannya berarti nih orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain nanti di akhirat itu bakal makanin bangke orang. Itu aja lah. Makanya nanti kalau di akhirat tuh orang tuh kayaknya tolol amat tuh ngemakanin bangke ya. Nah, itulah yang waktu di dunianya itu suka ngomongin kejelekan orang. Naudzubillah min dzalik. Bahkan pernah ya di zaman Rasul salah satu istri Rasulullah ya, manusiawi, itu ngomongin kejelekan istri Rasul yang lain. Padahal mah nggak jelek-jelek amat sih. Ya kalau bahasanya mah si anu mah pendek gitu tuh, cuma gitu doang. Atau si anu mah tinggi gitu ya. Ya khususnya pada waktu itu yang diomongin katanya istri Rasul yang anu mah pendek. Padahal benar itu pendek, tapi kan kalau itu kan nggak senang gitu ya. Tuh akhirnya tuh begitu ngomong gitu oleh Rasulullah suruh ludahin. Nah barang diludahin keluar itu benar dibuktikan bangke keluar tuh segenggam daging busuk ya. Makanya itu kesimpulannya mah tuh setiap orang itu ngomongin kejelekan orang ya. Itu hakikatnya dia makan bangke. Naudzubillah min. Nah, bagaimana tuh kalau seandainya udah kejadian begitu ya? Taubat ya pertama, pokoknya mah mulai dari awal jangan coba-coba buruk sangka, sebab nantinya bisa kepo, dan kalau udah kepo pasti nyeritain kejelekan orang. Tapi kalau sudah terlanjur, tobat ya. Sebanyak, cuma nih tobatnya rada susah juga nih. Yang ngomongin kejelekan orang, sebab ini menyangkut hak manusia ya. Kalau menyangkut hak Allah kan cukup dia tinggalkan, kemudian nyesel, nggak balik lagi ya, nggak ngulangin lagi tuh. Kalau ini mah kudu minta halal ke dia. Kalau ini meminta halal ke dia maksudnya gimana?
Jadi datang ke dia. Po, maafin saya ya. Kenapa emang? Saya udah ngejelekin, udah ngomongin ngejelekan empok. Kira-kira berani nggak? Wah, ini dia. Biang keroknya dia. Nah, kalau memang nggak juga begitu ya, nih, nggak ada yang kayaknya nggak ada kayak gitu ya, yang habis ngomongin langsung minta maaf, datang ya, terus serang, maafin ya po, maafin po ya, nggak ada ya, ya, iya malah itu tadi ya, wah ini rupanya nih ya, biang keroknya ya, dasar katanya dia. Nah, paling nggak nih ya, kita istighfarin tuh orang yang pernah diomongin. Jadi istighfar itu sebenarnya jangankan kita udah berbuat salah ke dia, nggak salah juga itu baiknya mah kita minta istighfar itu mohon ampun buat semua ya, jangan buat sendiri aja. Sama doa juga. Kalau mau doa nih jangan pengen buat sendiri aja, buat yang lain. Bahkan nih doa yang paling diijabah ya itu ngedoain orang lain tanpa ngasih tahu. Makanya kalau mengadua nih, kita umpamanya punya masalah, katakan kehidupannya rada susah, kita pikirin nih, kita perhatiin nih siapa ya tetangga saya atau saudara saya yang masalah kehidupan ini rada susah ya. Begitu, oh si Anu, doain. Nah itu kali didoain, manjur. Bahkan nih, enak katanya buat dia itu mah. Enggak. Itu bukan aja buat dia yang didoain, itu termasuk lebih manjur buat dirinya sendiri yang ngedoain. Ini kadang-kadang ya ogah untuk ngedoain orang lain ya. Padahal tadi justru kalau ngedoain orang lain itu doa kita lebih ijabah, bahkan bukan aja buat orang lain, buat kita juga. Tadi kesimpulannya, kalau kita umpamanya miskin, kita pikirin nih, perhatiin siapa tetangga saudara yang miskin, kita doain supaya kaya, gitu aja. Insya Allah nanti dia kaya, kita juga kaya, gitu. Ya. Nah itulah mungkin kalau memang dia tobat, insya Allah makanya di akhir ayat itu ada Allah tekankan wattaqullah dan bertakwalah ya, warning terakhir. Jalankan segala perintahnya dan tinggalkan larangannya. Kalau sudah terlanjur tobat, innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, itu maha penerima tobat, rahimun, dan juga penuh kasih sayang. Jadi sebanyak apapun, sebesar apapun dosa, kalau memang dia benar-benar tobat, pasti ya pintu pengampunan Allah lebih luas. Nah, mungkin cukup. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum.